Sejak kecil orang tua juga harus menanamkan tauhid, pakai kalimat thayyibah di awal. Meskipun ada khilaf di kalangan ulama, ya, yang ma'thur dari Rasulullah itu adalah mendoakan, Allahumma inni u'udzubika bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah. Doa agar anak ini diberikan keberkahan. Bagaimana kita mengajarkan anak kita baca hamdalah kalau mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Doa mau makan, doa setelah makan kita ajarkan, ya. Doa mau tidur, doa bangun tidur kita ajarkan. Bagaimana? Di dalam doa-doa yang masyhur, yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang tuanya bersin, ya, dia mendengarkan apa? Alhamdulillah. Orang tuanya balas yarhamukallah. Anaknya balas lagi yahdikumullah wa yuslihu balak. Kalau kita bisa mengajarkan doa seperti itu, berarti kan hubungan kita dengan anak ini intensif, ada komunikasi. Nah, itu cara kita untuk membangun keharmonisan di tengah rumah tangga kita. Bagaimana kita mendidik doa selesai azan kita ajarkan, mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin, mengajarkan hukum-hukum Islam pada anak. Itu dari yang dasar, termasuk nanti khitan bagi laki-laki itu sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Kalau untuk perempuan itu makrumah, itu mustahab tapi tidak wajib, bukan seperti halnya untuk anak laki-laki. Diajarkan skill. Ini cara Nabi mengajarkan anak-anak itu apa? Diajarkan skill. Skill apa? Yang mereka mampu, seperti halnya apa? Ya, memanah, berenang, dan menunggang kuda. Tapi kalau dia itu sudah menunggang kuda itu kalau sudah ya usia di atas 15 tahun. Kenapa? Karena anak-anak di zaman Rasulullah ini luar biasa. Itu anak-anak itu terlibat dalam banyak peperangan sampai Nabi itu tidak mengeluarkan izin. Jadi dulu kalau mau perang anak-anak itu harus dapat izin dari Rasulullah. Kamu layak apa enggak ikut perang? Jadi banyak sekali keteladanan. Termasuk mendidik anak Nabi SAW itu mendorong kita orang tua mengajarkan kepada anak kita ini bahasa, bukan bahasa ibunya tapi bahasa asing. Jadi kalau sekarang ada tren ngajarin anak bahasa Arab, bahasa Inggris, itu dari zaman Rasulullah sudah ada. Karena Rasulullah sahabat itu bahasa ibunya bahasa Arab, ya udah nggak perlu belajar khusus bahasa Arab lagi kan. Tapi bahasa asing itu Rasulullah mengajarkan. Seperti misalnya Rasulullah perintahkan seorang anak muda Zaid bin Sabit sebagai ganti dia tidak ikut perang Badar. Nabi perintahkan Zaid bin Sabit ini untuk apa? Kursus bahasa. Bahasa apa ya Rasulullah? Bahasa Syriak, bahasa Ibrani, itu bahasanya Taurat, bahasa yang mana kitab Taurat itu ditulis dengan bahasa aslinya. Itu disuruh belajar kursus bahasa Syriak, bahasa Ibrani. Jadi sejak kecil anak-anak yang tumbuh di lingkungan Nabi SAW itu, Nabi ini kan sebagai rujukan orang tua yang ada pada masa itu mengajarkan kepada anak-anak supaya apa? Mereka menguasai bahasa asing. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pendidikan ala Nabi ini, pendidikan anak ala Rasulullah SAW ini bukan hanya melulu masalah pengajaran agama, tapi juga skill, kemudian bahasa, itu juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masalah adab juga sama, adab. Ajarkan kepada anak-anak kamu itu, satu, cinta pada nabinya, yang kedua cinta membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ini cuacanya cocok untuk leyeh-leyeh, ya, rebahan, ya. Ini sekarang jadi anak rebahan, ya, selama pandemi kemarin. Kita harus bangkit, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adik-adikku, anak-anakku semuanya, seluruh santriwan dan santriwati Cinta Quran Center, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, baik yang menyimak secara offline maupun yang bisa menyaksikan secara online melalui channel YouTube.
Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di tengah turunnya rahmat Allah. Luar biasa rahmat Allah turun kepada kita dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk talabul ilmi. Dan mohon maaf tadi ada kata-kata yang kurang pas tadi oleh MC ya. Mengurangi kemalasan kita. Semoga tidak mengurangi kemalasan. Berarti tambah terus malasnya ini. Itu slip ya, slip of tongue ya. Ya, itu mudah-mudahan dimaklumi dan dimaafkan. Ya, jadi itu doa bukan supaya Anda tambah malas. Ya, justru tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi apa? Semangat gitu, bukan mengurangi kemalasan ya. Kalau tidak mengurangi kemalasan berarti nambah malas itu. Kebalikannya mafhum mukhalafahnya. Alhamdulillah wasyukurillah, bersyukur pada Allah hari ini kita dipertemukan di tempat ini di Masjid Al-Fatih. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi kita menjadi penerus-penerus perjuangan para ulama, para aulia, para syuhada, dan para pemimpin-pemimpin Islam seperti halnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya ingin mengajak hadirin semua pagi hari ini sebelum kita mulai kajian kita untuk mendoakan salah seorang ulama besar kita yang pagi ini dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya malam tadi. Seorang ulama besar, guru kita, yaitu Allahyarham Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Bagi adik-adik anak-anak yang tidak kenal, karena ini anak-anak generasi Z ya, X, itu mungkin nggak kenal Pak Ali Yafi, kenalnya Abdul Somad, kenalnya Adi Hidayat, ya, kenalnya Ustadz Fatih Karim. Ya, ini kalau generasi saya agak kolonial sedikit, itu sangat kenal beliau. Beliau ini adalah seorang ulama yang istiqomah, ya, pernah menjadi Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 91-92, Anda belum lahir. Kemudian ketua Majelis Ulama, ketua umum MUI, mungkin juga Anda belum lahir, tahun 99 sampai 2000 ya. Beliau sosok yang sangat alim, luar biasa. Kita doakan ya, usianya sudah 100 tahun wafat ya, dalam keadaan mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa naqi min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima semua amal ibadahnya, keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan, dan mudah-mudahan akan terus lahir dari rahim umat ini ulama-ulama, pejuang-pejuang Islam yang istiqamah, yang lurus untuk membela agama Allah, untuk mencerahkan alam semesta ini dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, tema kita pada pagi hari ini adalah mendidik anak ala Nabi, bukan membuat herbal ala Nabi. Nah, ini temanya mendidik anak. Anda masih anak-anak ya, jadi mendidiknya ini tugas orang tua. Tapi Anda nanti juga akan suatu saat dari anak-anak menjadi dewasa, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian insya Allah akan berumah tangga, mendidik generasi penerus-penerus Islam. Amin ya rabbal alamin. Penting sekali, karena anak di dalam Al-Quran ya, itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Sebagaimana istimewanya seorang muslim, seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, kata al-banun dan al-banin itu konotasinya adalah untuk
sebuah perhiasan, ya, aset orang tua. Seperti surat Al-Kahfi ayat 46, Allah mengatakan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sementara baqiyah, amal-amal yang kekal, ya, amal soleh yang kita lakukan itu bernilai kekal abadi. Tentu saja bukan berarti harta dan anak-anak ini tidak bisa menjadi kekal. Allah membandingkan harta dan anak di dalam ayat 46 surat Al-Kahfi ini, ya, itu diperbandingkan dengan amal soleh yang kekal. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir menggunakan harta dan anak-anaknya itu untuk aset kejahatan, ya. Maka kita sebagai muslim, sebagai umat yang beriman, harus menggunakan harta dan anak ini untuk apa? Untuk jalan kebaikan. Harta kita bisa menjadi kekal. Kan ada orang istilah mengatakan sekarang, harta itu nggak dibawa mati, betul nggak? Ya, dalam pengertian fisik. Bapak Ibu, kita semua nanti akan mati, meninggal dunia, masuk alam kubur. Kita tidak bawa harta fisik, tapi kita bisa bawa harta dalam pengertian yang non fisik. Bawalah harta ke alam kubur bisa, tapi dengan cara bagaimana? Dengan cara berinfak, bersedekah, berwakaf, ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cara kita menyayangi harta. Kalau orang kafir, orang musyrik, coba lihat, ada sebagian penganut agama lain itu kalau mati itu barang-barang pribadinya dibawa ke dalam kubur, perhiasannya, pakaiannya, ya, bahkan mati pakai jas, dipakein jas, pakein anting, pakein macam-macam, ya. Dulu zaman Mesir kuno, orang mati, raja-raja itu, bahkan rakyat jelata juga kalau mati dia bawa harta pribadinya. Buat apa? Buat bekal katanya. Ya, kalau sudah mati tidak bisa bekal lagi, ya. Dia nggak perlu harta materi lagi, fisik lagi. Yang dia perlukan kalau sudah mati itu adalah bukan harta yang bergerak, bukan harta benda materi, bukan harta yang bisa dimakan, dikonsumsi, ya, atau diminum, tetapi harta yang bisa menyelamatkan dia dan menerangi alam kuburnya. Itulah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau hartanya kekal abadi, bisa dibawa ke kubur, banyaklah infak sebelum mati. Banyaklah berwakaf sebelum kita menghadap Allah. Kasih beasiswa buat santri-santri di sini. Insya Allah. Wakaf buat gedung, buat masjid, buat wakaf Quran dan lain sebagainya. Ya. Itu cara kita sayang kepada harta. Jadi sayang kepada harta itu bukan pelit, bukan medit, bukan koret, bukan begini, tapi begini. Itu sayang harta kita kepada harta itu begitu. Yang kedua, anak itu bagi orang musyrik, orang kafir itu juga dijadikan aset. Tapi aset untuk apa? Sombong, berbangga-bangga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang dibanggakan oleh mereka? Takatsurun fil amwali wal aulad. Mereka berbangga-bangga dalam harta dan anak. Ya. Mereka memandang anak ini adalah penerus nasab, penerus nama orang tuanya, kejayaan orang tuanya.
Kalau sekarang mungkin penerus perusahaan orang tuanya, dia akan mewariskan itu. Tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak kita ini menjadi jalan kebaikan bagi kita dan menjadi penerus perjuangan orang tuanya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita lihat di dalam Al-Qur'an itu harta dan anak ini sering diulang beriringan. Seperti halnya apa? Salat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Anak juga disebut dengan harta beriringan. Amwaluhum wa auladuhum. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ada satu surat Ali Imran ayat 10, surat Ali Imran 116 juga sama. Ya. Orang-orang kafir itu kata Allah, sesungguhnya bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta dan anak-anak mereka di hari kiamat, tidak akan bisa membela mereka, melindungi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan menjadi apa? Bahan bakar api neraka. Ulaika hum waqudun nar. Jadi orang tua nanti masuk neraka, dia kafir kepada Allah, ingkar kepada risalah, ya, ingkar kepada Al-Quran, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nanti dibakar di dalam api neraka. Bahan bakarnya, ya, itu adalah apa? Harta dan anaknya yang kafir. Bayangkan, gimana rasa sedihnya itu? Gimana penyesalannya? Dia dibakar dengan bahan bakar api neraka dari apa? Dari harta yang dikumpulkan dan anak-anak yang dia. Kira-kira orang yang berakal sehat, orang yang beriman pada Allah mau nggak seperti itu? Mau tidak? Bapak Ibu yang di rumah ini saya tanya juga, mau nggak kita nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka? Justru yang menjadi alat bakarnya, bahan bakarnya adalah harta yang kita kumpulkan dan anak yang kita lahirkan. Nauzubillah min. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran mengatakan, inna wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadi fitnah, bisa menjadi musuh bahkan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Istri, pasangan hidup suami istri di dunia dekat, ya, saling berkasih sayang, tapi ingat nanti bisa menjadi apa? Musuh di akhirat. Seperti Firaun, nanti nasibnya di akhirat bagaimana kita sudah tahu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, sejak di alam dunia saja, di alam kubur, di alam barzah, tiap hari dia dibakar dalam api neraka, padahal belum ada hisab, belum ada perhitungan di hari kiamat. Ya, pagi hari, petang hari. Ya, tentu dia tidak akan bertemu dengan istrinya yang beriman kepada Allah, Asiyah itu, ya, itu jadi musuh nanti. Ya, di dunia udah nggak sejoli, nggak sejodoh, ya. Kemudian anak, amwal, harta menjadi fitnah, anak menjadi fitnah. Kalau kita tidak bisa menempatkan nikmat karunia Allah ini, ya, untuk kita syukuri, dan kita syukurinya dengan cara bagaimana? Menempatkan mereka di jalan Allah. Harta, catat baik-baik, yang tidak diinfakkan di jalan Allah, harta yang kita makan dari jalan yang haram, harta yang kita dapat dari cara yang haram, harta yang baik tetapi kita tidak tempatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia nanti bisa menjadi apa? Bahan baku, bahan bakarnya api neraka. Ulaika hum waqudun nar. Nauzubillah. Makanya kita sebagai muslim, muslimah, dalam persoalan harta dan anak ini diarahkan oleh Allah, dipandu oleh Allah, ya, mengelola harta ini
harus benar. Sebagaimana mencari harta benda dunia juga harus benar. Anak, proses untuk menjadi seorang anak, kita dengan menikah, dengan memilih pasangan juga harus benar. Ya, sebagaimana kita mendidik anak itu setelah lahir juga harus benar, mirip. Ya. Kenapa makanya disebut Al-Quran itu beriringan? Ada 22 ayat, amwal dan aulad itu beriringan. Karena cara kita mendapatkan harta dan anak harus benar, dan cara kita mendidik, menempatkan harta dan anak itu juga harus benar. Itu kesamaan harta dengan anak. Ya. Maka kalau kita sayang sama harta, harus kita infakkan di jalan Allah. Demikian pula kalau kita sayang dengan anak, anak itu harus kita didik dengan caranya Allah, sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama perempuan dari Mesir, Profesor Dr. Khadijah An-Nabrawi. Dia menulis kitab Mausu'ah Huququl Insan fil Islam, ensiklopedi hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi pertama yang harus dipenuhi dalam Islam itu adalah hak anak. Hak anak, hak dia mendapat pendidikan yang benar dari orang tuanya itu dijabarkan dalam 20 pasal. Ya, ada 20 hak. Saya singkat saja, ringkas saja ya poin-poinnya. Ada hak untuk dia, anak ini, mendapatkan orang tua, bapak dan ibu yang soleh. Jadi anak itu punya hak. Ya, haknya apa? Bapak ibunya soleh. Halo? Nyambung nggak? Hak anak punya hak orang tuanya soleh. Itu hak asasi. Berarti bagaimana kalau Mas Guntur cari istri, calon ibu buat anak-anaknya, istrinya nggak benar, caranya nggak benar, bahkan mohon maaf, ini sebagai contoh aja, bukan beneran, ya, hamil di luar nikah, menghamili anak orang di luar nikah, caranya benar nggak? Nggak benar, satu. Yang kedua, akhlak perempuan yang dinikahinya nggak benar, rusak mentalnya, rusak akhlaknya, rusak moralnya, berarti dia nanti akan menjadi ibu bagi anak saudara kita, ya. Maka anak itu lahir dalam keadaan apa? Cacat moral. Dia haknya sudah, ya, sudah apa? Dilanggar oleh bapaknya. Haknya sudah dilanggar oleh bapak. Mestinya dia mendapatkan ibu yang baik, atau sebaliknya, ibu, ya, mau saja dipacari, dihamili sama laki-laki lain, ya, itu udah nggak benar caranya. Yang kedua, dapat suami walaupun ganteng, saldonya cukup. Halo, kan ada istilah, ya, kalau mau menikah lagi laki-laki itu syaratnya satu, seperti pengumuman di gerbang tol, ya. Apa? Hah? Apa? Ya, periksa saldo Anda jangan sampai kurang, ya. Kalau kurang jangan berani-berani poligami gitu. Termasuk menikah, harus ada saldonya juga. Walaupun ganteng, walaupun cakep, walaupun dia anak pengusaha, saldonya berlimpah-limpah, tapi akhlaknya jelek, perempuan yang saleh, kawin mau dia dinikahi dengan laki-laki yang tidak baik, itu ibu berarti dia sudah melanggar hak anaknya yang akan dilahirkan. Ini Nabi SAW sejak awal itu sudah wanti-wanti, ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana kita mendidik anak, membangun rumah tangga, membangun generasi yang saleh, itu diawali dengan apa? Pemilihan, ya,
calon ibu dan calon ayah yang soleh, bukan pemilihan ratu kecantikan, ya, bukan pemilihan apa namanya macam-macam. Ini pemilihan calon ibu dan ayah yang soleh. Makanya anak-anakku, adik-adikku semuanya, kalau Anda mau menikah nanti, ya, berumah tangga, pantaskan diri Anda jadi orang-orang yang soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pantaskan diri Anda menjadi orang soleh. Itu cara yang pertama Anda menghormati dan menghargai hak asasi manusia, yaitu hak asasinya siapa? Seorang anak yang akan lahir dari rumah tangga itu. Ya, maka Nabi SAW berpesan kepada kita, ya, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal, ya, li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, fazfar bidzatid din taribat yadak. Ya, ya, kalau menikah itu, mencari istri itu ya minimal ada terpenuhi unsur 3-nya, ya, baik itu kecantikannya, hartanya ada, kufunya, ya, kemudian keturunannya orang baik, ya. Tapi kata Nabi SAW, yang lebih penting dari 3 itu adalah agamanya. Dan kamu harus dapat agama itu, ya, meskipun yang 3 pertama kriterianya agak kurang-kurang, ya, kurang sedikit, tapi kalau agamanya bagus, insya Allah ini akan bisa ditutupi. Sebaliknya, pesan Nabi SAW kepada laki-laki, kepada calon wali perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian, wahai bapak, ibu yang akan menikahkan putrinya, datang kepada kalian melamar putri Anda, orang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, bukan yang kalian ridhoi tampang dan saldonya. Nabi nggak ngomong begitu, ya. Tampangnya nggak disebut sama Nabi, saldonya juga nggak disebut. Tapi tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridhoi agamanya menurut kalian bagus, akhlaknya bagus, cukup, kata Nabi SAW, fazawwiju, segera nikahi laki-laki yang melamar putri Anda ini dengan putri kamu itu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka akan terjadi apa? Fitnah dan kerusakan yang besar. Makanya ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, mendapatkan pengaduan dari seorang ayah. Seorang ayah ini kesel sama anaknya bandel, durhaka gitu, ya, nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa dibenerin, ngadu kepada khalifah, ya, dibawa anaknya juga nggak mau kalah sama bapaknya, ya, wahai khalifah, kalau bapak saya mengadukan saya perihal saya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, saya tidak berbakti, saya nggak mau nurut kata-katanya, ya, ayah saya inilah justru yang menjadi penyebab saya begini. Loh, kok bisa? Kata Umar bin Khattab, iya, karena dia telah memilihkan untuk saya ibu yang tidak berakhlak, ibunya nggak baik, nama yang dia berikan saja kepada saya namanya jelek, ya. Makanya jadi orang tua nanti harus bisa memilihkan nama yang bagus pada anaknya. Jangan pilih nama buat anaknya iblis, tentang ada dalam Quran, ya, disebut namanya di dalam Al-Quran Fir'aun, jadi nama anaknya itu gak boleh. Itu nama yang buruk, bukan untuk dijadikan nama buat anak kita. Makanya Rasulullah SAW pesankan, berilah nama anakmu itu dengan nama-nama yang terbaik. Siapa? Nama para nabi. Ya, yang kedua, nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman kalau untuk laki-laki. Nama yang paling buruk yang nggak boleh kalian berikan kepada anak kamu itu adalah Harb wa Murrah, nama perang. Oh, nanti tukang perang nanti. Murrah, pahit,
Ya, nanti anaknya pahit terus, itu nggak boleh. Jadi kasih nama itu adalah untuk pengharapan, sebagai doa. Ya, kasih nama yang bagus, doa. Ya, Izzul Muslimin, itu nama bagus. Ya, nama Amirul Mukminin, itu bagus. Walaupun nanti dipanggil Amir, ya kan? Ya. Apa namanya? Apalagi Abdul Fattah, Abdul Rahman. Walaupun nanti dipanggil sama keluarganya Maman. Ya. Atau dipanggil Patah, bukan Fattah, patah apanya? Patah sayapnya, kan? Ya, itu soal panggilan oke lah. Tapi yang penting namanya. Ya, nama itu sebagai pengharapan. Nah, ini cara Nabi SAW mendidik anak supaya berkarakter. Dimulai dari mana? Pilih orang tua yang soleh, bapak dan calon bapak atau calon ibu yang soleh dan solehah buat anak-anak yang akan lahir. Itu Nabi SAW menekankan kalau kita ingin mendidik anak dengan baik. Ada 20 disebutkan di sini. Hak dia mendapatkan ayah yang baik, ibu yang baik, hak dia untuk hidup, hak dia untuk dicintai, hak dia untuk mendapatkan nama yang bagus, hak dia untuk dinafkahi, untuk disusui, untuk diberikan kasih sayang yang sama, adil, setara dengan anak yang lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nggak boleh diskriminatif. Ya, soal nanti pembagian warisan, ya 1:2 untuk anak laki-laki dan perempuan, itu urusan lain, itu bukan. Tapi yang penting adalah anak ini laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Nggak boleh ada perasaan orang tua lebih sayang kepada salah satunya, lebih dicintai salah satunya, nggak boleh. Nanti anak yang lain itu nanti akan apa? Merasa minder, merasa dia kesal, benci pada orang tuanya. Hak anak untuk mendapatkan dekapan, pelukan, kasih sayang dari orang tua itu harus. Jangan sampai anak nggak pernah dipeluk sama orang tuanya. Ya, karena orang itu terlalu kaku. Ya, terlalu kaku. Bapaknya nggak pernah peluk anaknya, apakah laki-laki atau perempuan. Bapaknya nggak pernah terlibat dalam pengasuhan. Ya, pengasuhan ini misalnya, ya, untuk mendekatkan emosi antara bapak dengan anak itu. Jadi bukan hanya ibu yang mengasuh, yang kalau ibu memang yang tidak bisa lepas adalah menyusui, karena bapak tidak punya fungsi menyusui. Ya, ibu itu hamil karena bapak tidak punya fungsi hamil. Tapi selain itu, bapak itu harus memberikan apa? Feeding, ya, apa namanya? Kemudian ada bonding antara dirinya dengan anak-anaknya. Dengan cara bagaimana? Misalnya mandiin anak masih kecil, masih bayi, walaupun gak tiap hari, tapi kalau hari libur dia mandiin, nyebokin anak. Jangan bapak gak mau nyebokin anak, gengsi, ya, gak boleh begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngasih makan, nyuapin makan itu penting. Itu mengikat bonding gitu ya. Nah, ini hal yang bisa, ya, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hak dia untuk mendapatkan pengetahuan agama, ya, hak dia untuk mendapatkan perlindungan sosial, hak dia untuk mendapatkan teman yang baik, lingkungan yang kondusif, ya, hak dia untuk mencintai, ya, tanahnya, kelahirannya, dan membela umatnya. Itu dia punya hak, itu dijabarkan. Makanya anak ini menjadi harapan tumpuannya orang-orang tua. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah kisah para nabi itu kan begitu. Bagaimana Nabi Ibrahim rindu sekali pengen punya anak, sampai beliau berdoa, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min ladun, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Ibrahim. Karena anak itu aset meneruskan perjuangan orang tua. Nabi Zakaria juga merindukan punya anak, sampai disebut dalam surat Al-Imran. Bagaimana dia bertemu dengan Maryam, lalu berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Ya. Dia berdoa kepada Allah, inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imrati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ini fungsi anak, mewariskan perjuangan orang tua. Karena anak itu bukan hanya milik orang tua, anak itu milik umat juga. Jadi jangan salah, ya. Baik dan buruknya umat Islam itu bergantung kepada kualitas anak-anak yang kita lahirkan. Makanya pendidikan anak ini bukan hanya perhatian dari orang tua saya, tapi juga umat secara keseluruhan. Makanya kenapa Rasulullah minta supaya kita perhatian kepada anak yatim, supaya tidak ada anak-anak yang ditelantarkan, supaya tidak ada anak-anak yang kekurangan gizi, supaya tidak ada anak-anak yang kekurangan kasih sayang orang tuanya. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua yang sudah meninggal dunia digantikan oleh keluarga dari bapaknya atau ibunya sebagai anggota umat Islam. Dan umat Islam harus berkontribusi untuk apa? Memberikan kafalah, ya, santunan kepada anak-anak yatim. Sehingga apa? Anak ini tumbuh kembang normal seperti anak-anak yang memiliki orang tua yang normal. Insya Allah. Ini penting. Makanya dalam Islam itu luar biasa. Dilindungi anak ini sedemikian rupa, ya. Untuk apa? Untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Nah, saya teringat perkataannya Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali ini pernah mengatakan, as-sabiyyu amanatun 'inda walidayh. Seorang anak itu adalah amanah di pundak kedua orang tuanya. Wa qalbuhu tahir jauharatun nafisatun sadzijah. Hatinya yang bersih, yang masih suci, itu adalah ibarat, ya, perhiasan berlian yang sangat berharga, sangat bernilai. Khaliyah min kulli naqshin wa surah. Yang dia itu masih kosong dari pahatan-pahatan dan gambaran-gambaran, itu masih bersih, masih bisa kita bentuk. Ya. Qabilun likulli ma yunqashu alaih. Hati seorang anak yang masih bersih itu, makanya kita mendidik anak ini sejak dini untuk apa? Kita memberikan pahatan, ya. Seperti orang kalau belajar itu dari kecil itu lebih mantap. Kalau anak belajar Quran, belajar ilmu agama dari kecil, itu seperti kata ulama kita mengatakan, seperti apa? Kanaqsi 'alal hajar. Seperti kita memahat di atas batu. Ya, memahat di atas batu itu nggak akan hilang. Ya, terus dia seperti itu. Tapi kalau kita ajari anak adab, akhlak ketika dia sudah dewasa, sudah besar, apalagi mau menghafal Quran sudah dewasa, itu kan naqsi 'alal ma, seperti kita memahat di atas air. Ya, air nggak bisa dipahat. Kita mau buat guratan begini, ya kesapu lagi sama air yang lain. Tapi kalau batu nempel, tetap kekal, dan dia akan terus ingat, akan terus jadi pedoman hidupnya. Nah, maka itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, panduan dari Rasulullah ini sangat penting buat kita, ya. Ajarkan anak-anak kita perkara agama. Tanggung jawab dia sebagai seorang anak, ya, untuk agamanya sangat penting. Belajar tentang Al-Quran, belajar tentang faraid, ilmu-ilmu dasar dalam Islam, ya. Kemudian itu harus dididik sejak kecil, ya. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, ta'allamul faraid wal Quran wa'allimun nas fa inni maqbudun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya. Belajarlah ilmu-ilmu tentang faraid, kewajiban-kewajiban di dalam Islam, harus dipelajari. Ada bab, makanya kita pelajari apa? Bab thaharah, bab sholat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab umrah, itu kita pelajari, wajib hukumnya. Sejak dini anak itu sudah tahu hukum dasarnya. Oh, wajib, ini fardu ain dan sebagainya, ya. Kemudian wal Quran, pelajari Al-Quran sejak kecil. Ini cara Nabi SAW mendidik anak, ya. Kemudian kata Nabi SAW,
Wa 'allimun nas, ajarkan kepada seluruh manusia itu. Kenapa? Fa inni maqbudun, karena aku satu saat akan dicabut nyawaku atau dimatikan, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil orang tua juga harus menanamkan apa? Menanamkan tauhid kepada anaknya. Pakai kalimat thayyibah sejak awal, meskipun ada khilaf di kalangan ulama soal perlu tidak sunnah atau tidak mengazankan anak bayi di kupingnya, itu ada khilaf. Yang ma'thur dari Rasulullah itu adalah mendoakan, ada doanya. Allahumma inni u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syarrin min kulli syaitanin wa hamah. Doa agar anak ini diberikan keberkahan. Ada lagi doa walaupun tidak ma'thur langsung dari Rasulullah SAW, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Itu doa kita kalau mengunjungi atau memberikan ucapan selamat kepada anak yang baru lahir. Kalau orang tua mau mengazankan anaknya ketika baru lahir, boleh karena ada athar yang bukan hadis, walaupun hadisnya kata kalau di Muhammadiyah itu yang saya baca itu di putusan tarjihnya itu hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai. Tapi untuk menanamkan awal bagaimana dia bertauhid kepada Allah, diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, itu boleh-boleh saja. Allahu Akbar, untuk memperdengarkan. Jadi kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang mirip redaksinya dengan azan. Itu mirip dengan azan. Bukan berarti kita azan itu manggil anak ini untuk sholat, belum. Karena anak ini tidak atau belum wajib untuk sholat, gitu ya. Tapi untuk memperdengarkan, ini diperkenalkan tauhid, Allah itu maha besar, syahadat, kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Kita ajarkan kepada anak kita kalimat thayyibah ketika mendengarkan mengalami suatu peristiwa. Bagaimana kita mengajarkan anak kita baca hamdalah kalau mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah. Doa mau makan, doa setelah makan kita ajarkan, doa mau tidur, doa bangun tidur kita ajarkan, sebagaimana di dalam doa-doa yang masyhur, yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad SAW. Doa kalau orang tuanya bersin, dia mendengarkan apa? Alhamdulillah. Orang tuanya balas yarhamukallah. Anaknya balas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah itu harus, kalau kita bisa mengajarkan doa seperti itu, berarti kan hubungan kita dengan anak ini intensif. Ada komunikasi. Nah, itu cara kita untuk membangun keharmonisan di tengah rumah tangga kita, bagaimana kita mendidik anak. Doa selesai azan kita ajarkan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muazin. Nah, ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yaitu anak ini kita ajarkan membaca la haula wala quwwata illa billah, hauqalah. Setelah itu doa setelah azan apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu Allahul maqamal mahmud alladzi wa'adtah, dan seterusnya, mengajarkan hukum-hukum Islam kepada anak itu dari yang dasar, termasuk nanti khitan bagi laki-laki itu sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Kalau untuk perempuan itu makrumah, itu mustahab tapi tidak wajib, bukan seperti halnya untuk anak laki-laki. Diajarkan skill. Ini cara Nabi mengajarkan anak-anak itu apa? Diajarkan skill. Skill apa? Yang mereka mampu, seperti halnya apa? Memanah, kemudian berenang, allimu auladakum as-sibahah war rimayah. Memanah,
berenang dan menunggang kuda. Tapi kalau dia itu sudah menunggang kuda itu kalau sudah ya usia di atas 15 tahun. Kenapa? Karena anak-anak di zaman Rasulullah ini luar biasa. Ya, di zaman Rasulullah itu anak-anak itu terlibat dalam banyak peperangan sampai Nabi itu tidak mengeluarkan izin. Jadi dulu kalau mau perang anak-anak itu harus dapat izin dari Rasulullah, dapat lisensi, ya, dapat SIM. Kamu layak apa enggak ikut perang? Ya, waktu perang Badar, banyak anak-anak kecil itu di Madinah, mereka ini menangis, ya, meraung-raung, karena enggak diperkenankan oleh Rasulullah untuk ikut dalam perang Badar. Itu luar biasa semangat mereka. Jadi mereka itu sudah ditanamkan, ya, ilmu tentang wajibnya jihad di jalan Allah. Melihat orang tuanya, bapaknya, kakaknya, saudara pamannya berjihad di jalan Allah, mereka juga mau ikut. Itu luar biasa. Sampai ngantri mereka itu. Dikumpulin sama Rasulullah, dikerubungin Rasulullah itu, ditarik-tarik bajunya Nabi sama anak-anak remaja itu, usia 15-an, 14 tahun. Luar biasa. Ya, itu sangat terkenal itu dalam sirah Nabi SAW. Ya, perang Badar, kemudian di perang Uhud juga sama. Di perang Uhud yang kemarin nggak bisa ikut perang Badar, perang Uhud mereka menuntut lagi supaya bisa ikut. Subhanallah. Jadi banyak sekali keteladanan itu. Termasuk mendidik anak Nabi SAW itu, ya, mendorong kita orang tua mengajarkan kepada anak kita ini bahasa, bukan bahasa ibunya tapi bahasa asing. Jadi kalau sekarang ada tren ngajarin anak bahasa Arab, bahasa Inggris, itu dari zaman Rasulullah sudah ada. Ya, karena Rasulullah sahabat itu bahasa ibunya bahasa Arab, ya udah nggak perlu belajar khusus bahasa Arab lagi kan. Tapi bahasa asing itu Rasulullah mengajarkan. Seperti misalnya Rasulullah perintahkan seorang anak muda Zaid bin Sabit, ya, sebagai ganti dia tidak ikut perang Badar. Ya, tidak ikut perang Badar. Nabi perintahkan Zaid bin Sabit ini untuk apa? Kamu usianya masih muda, kamu nggak bisa ikut perang. Maka ditugaskan oleh Nabi SAW sebagai ganti ikut perang itu, kamu kursus bahasa. Bahasa apa ya Rasulullah? Bahasa Suryani, Siriak, bahasa Siriak, bahasa Ibrani. Itu bahasanya Taurat, bahasa yang mana kitab Taurat itu ditulis dengan bahasa aslinya itu. Disuruh belajar kursus bahasa Siriak, bahasa Ibrani, ya. Jadi sejak kecil anak-anak yang tumbuh di lingkungan Nabi SAW itu, ya, Nabi ini kan sebagai rujukan orang tua yang ada pada masa itu mengajarkan kepada anak-anak remaja, ya, anak-anak kecil itu supaya mereka menguasai bahasa asing. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau sekarang kita pelajari bahasa apa? Bahasa yang digunakan oleh ilmu pengetahuan, bahasa Inggris, bahasa Prancis, ya, bahasa Jerman, bahasa Jepang, ya. Mungkin nanti tambah lagi bahasa Cina. Boleh nggak? Belajar boleh. Ya, asal jangan jadi Cina. Gitu ya. Belajar bahasa Cina, ya. Pelajari mereka. Kenapa bisa maju? Kenapa bisa seperti ini? Ya. Kita harus pelajari ilmu-ilmu itu dari mereka. Ya, tapi bukan untuk kita belajar bahasa itu lalu kita menganut ideologinya mereka, bukan. Yang kita pelajari itu alat, ya, sarana bagaimana mereka bisa maju. Kalau buku-buku sains ditulis dalam bahasa mereka, ya kita pelajari bahasa mereka itu. Kita ambil ilmunya, kita ambil teknologinya, serap, ya, untuk diterapkan di masyarakat kita supaya umat Islam ini tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa yang lain. Jadi pendidikan ala Nabi ini, pendidikan anak ala Rasulullah SAW ini bukan hanya melulu masalah pengajaran agama, tapi juga skill, ya, kemudian bahasa itu juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, masalah adab juga sama. Adab itu alimu auladakum ala thalathi khisal, ya, hubb nabiyukum wa hubb tilawatil Quran wa hubbu ali baitihi.
ajarkan kepada anak-anak kamu itu 3 hal. 1, cinta kepada nabinya. Yang kedua, cinta membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, waktu kita sudah habis, 10:30. Tadi dibaca surat Luqman ya. Surat Luqman ini bagus sekali untuk jadi pelajaran buat para orang tua. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anak-anaknya, anak-anak kecil di zaman para sahabat Nabi itu. Ya, mulai dari apa? Tauhid. Ya, itu diajarkan innasyirka la zulmun azim. Ya, anak itu diajarkan tentang tauhid kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mendekati kemusyrikan. Jangan mereka mentolerir kemusyrikan. Ya. Jangan malah kalau ada kemusyrikan kita cari pembenaran, nggak boleh. Nah, apa yang disebut dengan kemusyrikan nanti perlu dipelajari secara detail. Mana yang musyrik, mana yang syirik, mana yang bukan. Ada ikhtilaf di antara para ulama. Misalnya soal tawassul. Tawassul, berdoa ya dengan menyebut nama seorang nabi, memohon kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi, itu namanya tawassul. Apakah Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lainnya? Nah, apakah tawassul itu otomatis diharamkan? Tidak. Ada tawassul itu yang diharamkan kalau kita meminta hajat kita kepada zat yang kita minta doa itu, ya, kepada nabi, kepada orang soleh, ya, kita minta hajat kita kepada zatnya, itu nggak boleh. Kita mintanya kepada Allah, tapi menyebut nama orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah, nah itu masih bisa dibenarkan kalau hanya sekedar menyebut nama, karena Allah menghormati, Allah memuliakan nama nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kita minta hajat kita kepada mayat atau jenazah yang ada dalam kuburan. Nah, itu. Nah, jadi masalah kemusyrikan ini harus kita pisahkan. Mana yang jelas-jelas batil, mana yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Itu harus jelas ya. Kemudian yang kedua adalah yang diajarkan itulah bagaimana ibadah. Ya, anak itu diajarkan ibadah menjadi orang yang soleh untuk dirinya dan juga bisa memperbaiki lingkungannya atau umatnya. Itu di ayat apa? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi pendidikan sholat dengan amar ma'ruf nahi munkar itu jadi satu. Artinya apa? Jadilah kamu anak yang soleh dengan sholat 5 waktu, plus jadilah kamu anak yang muslih yang bisa memperbaiki orang lain dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu saja sebagai pengantar bagi kita ya untuk mengkaji dan mendalami pendidikan ala Nabi ini, pendidikan anak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimana konsepnya dalam Quran, bagaimana implementasinya dalam Sunnah, ini harus terus kita dalami ya sebagai panduan bagi setiap orang tua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz Abdul Salim dari CMA yang atas nasihat dan ilmunya pada pagi hari ini. Masya Allah. Dan bagi Bapak Ibu serta sahabat Cinta Quran yang online yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat YouTube Cinta Quran TV. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir offline untuk santri-santri Cinta Quran Center yang ingin bertanya, silakan. Sekarang waktunya saya tanya jawab. Dan saya juga ingin menginfokan bagi Bapak Ibu yang tahun lalu mengikuti acara Quranisation yang ingin mendapatkan Qurannya karena sudah mengikuti Quranisation, insya Allah nanti setelah acara bisa ke Facebook Cinta Quran. Dan bagi Bapak Ibu serta sahabat Cinta Quran, alhamdulillah dari kami dari Cinta Quran Foundation ada program namanya Syiar Quran Project, yaitu mensupport semua program-program
dari Cinta Quran Foundation. Jadi ketika ibu bersedekah itu mendapatkan pahala semua dari program-program Cinta Quran Foundation. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bersedekah melalui Syiar Quran Project bisa klik di kolom chat YouTube Cinta Quran TV ataupun Cinta Quran Center. Insya Allah setiap yang Bapak Ibu infakkan menjadi amal soleh dan 100% kita salurkan. Untuk apa Syiar Quran Project itu? Untuk mencetak dari Quran, untuk membebaskan huruf buta aksara Al-Quran, memberi pengobatan untuk anak-anak khususnya yang sedang sakit, kita memberikan pengobatan gratis. Nah, untuk itu program-program Syiar Quran Project yang kita support dari program di Cinta Quran Foundation. Dan bagi Bapak Ibu yang offline atau mungkin santri-santri, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin saya dulu? Masya Allah. Silakan. Nama saya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Musid, asal dari Aceh. Nah, ingin bertanya, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya kalau mendidik anak yang sudah dewasa itu agak sulit seperti memungkiri gas air. Lantas bagaimana sikap kita untuk bisa mendidik ya teman kita mendidik, mengajak teman kita bisa baik gitu, karena memang dulunya dia ketika kecil ya kurang dapat pendidikan yang baik dari orang tua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari anak kita Abdul Muksid ya. Jadi memang pendidikan yang terbaik itu adalah kita menanamkan nilai-nilai itu sejak dini, sejak kecil. Tapi jangan salah, ada yang sudah dididik sejak kecil pun ya, tapi pada ketika dia dewasa dia berubah haluan. Artinya di sini apa? Ada peran hidayah dari Allah. Hidayah itu ada prosesnya, harus dijalani. Ya, dan kita harus merawat. Ya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua sejak kecil itu harus dijaga, dirawat, dikawal terus. Kalau enggak nanti belok dia berubah haluan nanti ketika sudah dewasa. Ada yang seperti itu, ada ya. Sebaliknya ada yang kecilnya tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, tapi ketika dia dewasa ada hidayah datang menghampiri anak ini, mau belajar, mau mencari tahu ya. Seperti halnya banyak kita dapati mu'alaf, ketika dia sudah dewasa dia mau belajar, dia mau cari tahu, kemudian bertanya, kemudian datang hidayah, kemudian hidayah itu dia jaga sampai mati. Nah yang seperti ini kan banyak. Nah kebanyakan para sahabat Nabi kan juga begitu ya, para sahabat Nabi itu dididik sejak kecil dulu bukan didikan Islam ya. Orang tuanya banyak yang kafir, banyak yang musyrik ya. Artinya apa? Tidak ada jaminan gitu. Nah yang disebut dengan kan naqsi alal hajar itu adalah kalau kita mau belajar ya, menghafal, belajar, nempel terus ya di kepala kita, itu sejak kecil harus diajarkan kebiasaan-kebiasaan itu. Sebab kalau sudah diajarinnya udah besar, udah itu nggak nempel pelajaran itu. Nah itu maksudnya kan-naqsi alal hajar atau kan-naqsi alal ma. Tapi tentu saja tidak cukup dengan hanya belajar secara formal ya tentang agama, tetapi belajar formal agama, belajar di pesantren, tapi setelah lulus dari pesantren masuk perguruan tinggi malah jadi liberal ya. Nah ini kan aneh, padahal didikannya udah bagus dari kecil. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena nggak nyambung antara pendidikan dasar tentang agama dengan pendidikan tingginya. Nah pendidikan tinggi ini juga jangan kita lupakan ya. Maka harus pendidikan kita ini integral dan holistik, menyeluruh dari kecil sampai dewasa, sampai tingkat yang lebih tinggi lagi.
begitu ya. Jadi bukan berarti kalau sudah besar kita berikan nasihat itu tidak akan masuk, tidak ya. Justru para sahabat Nabi itu yang senior dia masuk Islamnya sudah berumur ya. Kan yang paling muda itu kan Ali bin Abi Thalib, usia 9 tahun. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu sejak lahir udah muslim ya orang tuanya. Tapi yang lain-lain, Abu Bakar udah tua umurnya. Abdurrahman bin Auf masuk Islam udah tua. Ya, Umar, ya, Utsman juga sama. Kemudian sahabat-sahabatnya juga seperti itu, ya. Tapi mereka tetap bisa berupaya untuk menghafal Quran, itu bisa. Ya, kalau dia konsisten menjaga hafalannya, merawat hafalannya, ya. Jadi tidak otomatis ya yang kecil itu otomatis bagus produknya, atau yang besar itu kalau belajar itu otomatis nggak bagus, nggak. Tergantung situasi masing-masing. Makanya kita harus jaga. Pendidikan itu tidak bisa dijalankan semalam 2 malam, sehari 2 hari, tetapi dia terus menerus ya, berkelanjutan. Demikian. Oh, mungkin dari ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan bagaimana kita bisa atau ada spesifik berupa untuk supaya anak-anak ini mendapat hidayah. Karena gini, kalau pola pikir sudah terbentuk secara liberal, karena pada saat ya masa lalu ya kami orang tua menyekolahkan mereka di lokasi yang pola pikir internasional. Terus dengan sekarang terbentuk mindset liberal dan menerima segala sesuatu dengan logika. Jadi ada bukan masalah ya, untuk yang mengulik pola pikir kami sebagai orang tua, bagaimana caranya mengembalikan pola pikir mereka ke jalan yang seharusnya. Walaupun memang mereka juga secara mental tidak bukan berarti salah jalan, tapi pola pikir itu kan membentuk suatu keputusan yang akan mereka jalankan di kehidupan berikutnya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua jadi agak melenceng secara Islam enggak ya, karena mereka secara pribadi menjadi pribadi orang yang baik. Tapi semua pola pikir yang kita kalau kita berdiskusi harus diterima secara logika menurut mereka. Jadi itu PR sendiri sebagai orang tua untuk meyakinkan. Jadi sementara menurut saya secara keimanan itu kadang-kadang agak ada poin yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Jadi itu mungkin ada doa atau ada tips untuk supaya mereka dapat hidayah. Baik, terima kasih Ibu. Ini penting ya. Ini buat cerminan buat adik-adik semua nanti, bahwa mendidik anak itu memang harus kontinuitas diperlukan, harus ada staminanya. Dan juga mendidik anak dalam hal agama ini perlu juga harus ditopang dengan hal-hal yang bersifat rasional, karena Islam ini agama yang rasional. Islam ini agama yang anti khurafat. Islam ini agama yang anti terhadap hal-hal yang dapat merendahkan akal dan kemuliaan manusia. Ya, jadi kalau kita lihat, kita pelajari semua ajaran Islam, ya, rukun Islam, rukun iman, itu sebenarnya
sangat cocok dengan perkembangan dan tumbuh kembang seorang anak manusia. Ya, kalau bahasa saya di buku ini, saya nulis buku terbaru ini, Penyucian Jiwa untuk Pemajuan Bangsa. Ini agak tebal ya. Sebenarnya isinya 30 tema saja, tapi supaya enak dibaca gitu, hurufnya agak mudah untuk dibaca, enak gitu ya. Itu saya istilahkan begini. Iman itu adalah nutrisi untuk akal. Islam itu nutrisi untuk tubuh, dan ihsan ya, tazkiyatun nafas, penyucian jiwa adalah nutrisi untuk jiwa. Artinya bagaimana? Kenapa rukun iman saya sebut nutrisi buat akal? Ya, sementara orang di luar agama Islam mengatakan ajaran doktrin agama itu bertentangan dengan akal. Iya, itu bagi mereka. Doktrin tentang, mohon maaf, Tuhan itu banyak, berbilang, ada Tuhan ini, Tuhan itu, macam-macam, Bapa, anak, ya, macam-macam. Itu tidak logis, ya, tidak masuk akal. Beda dengan Islam, dengan konsep tauhid, keesaan yang mutlak, keesaan ketunggalan yang mutlak, ya, tidak ada sekutu bagi Allah, itu justru menguatkan akal pikiran. Oh benar, kalau Tuhannya ada 1, 2 bahkan lebih, Tuhannya itu lebih dari 1 gitu ya, ini bagaimana mengatur alam semesta ini? Ya, pasti akan konflik satu dengan yang lain, maunya yang satu begini, satu mau begitu, ya. Kemudian kenapa perlu ada nabi, kenapa perlu ada rasul? Itu semua masuk akal. Ya, diperlukan seorang pembimbing bagi manusia ini di setiap zaman agar kembali kepada rel fitrahnya. Kenapa kita perlu percaya kepada malaikat? Karena malaikat ini punya fungsi yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua sangat rasional kalau bisa dijabarkan itu ya. Termasuk rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, itu amaliyah yang memang takarrub kepada Allah, tetapi punya dimensi apa? Dimensi kemanusiaan dan dimensi ilmu pengetahuannya. Juga berdampak kepada sosial, pembentukan akhlak, karakter dan sebagainya. Ya. Kenapa sholat harus 5 waktu? Ya, sholat 5 waktu itu sesuai dengan jam biologis manusia. Ya, waktu dia bangun subuh, menghadap Allah, bersyukur, bermunajat pada Allah. Jam biologis dia kerja siang, puncak kerja ya, waktu tergelincir matahari, waktu zuhur dia menghadap Allah, sholat, bermunajat. Waktu biologis dia mulai agak turun, tenang ya, waktu selesai kerja dia sholat asar. Malam begitu juga, isi dengan sholat maghrib dan isya. Itu ada jam biologis manusia ini. Artinya apa? Untuk mengikat manusia ini dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, berzikir pada Allah, itu diikat dengan aktivitas sholat 5 waktu. Kenapa kita perlu peduli kepada orang miskin, fakir miskin? Ya, dengan zakat itu ada tanggung jawab sosial di dalam diri manusia, bahwa dia hidup itu tidak boleh selfish, tidak boleh egois, tidak boleh individualis, dia harus peduli kepada masyarakat miskin. Nah, banyak anak-anak kita, mohon maaf Bu ya, orang muslim, orang tuanya pemahaman agamanya bagus, tapi dia lahirnya mungkin besarnya itu dari keluarga yang sederhana, ya boleh dikatakan miskin lah ya. Tiba-tiba dia jadi orang kaya, bukan tiba-tiba, berusaha juga dia jadi orang kaya, tapi punya anak nanti ketika anaknya dia sudah jadi pengusaha besar yang hebat gitu. Gengsi kalau menyekolahkan anaknya kemana? Ke sekolah agama, ke pesantren. Wow, di sekolah di Singapura, dari SD Singapura, ya, terus ke Australia, terus ke Inggris, sampai kuliah gitu ya. Jadi sekolahnya, saya punya duit kan gitu, sambil nengok anak-anak jalan-jalan gitu kan. Jadi pola pikirnya apa? Anak ini ya sudah seperti anak barat ya, individualis, pelit. Singapura tuh pelit tuh, sepelit-pelitnya orang Asia tuh Singapura. Koret bin medit, gak peduli dia sama tetangganya itu. Makanya anak kalau sekolahkan di Singapura pasti jadi pelit pulang ke sini.
Makanya saya mendapatkan orang tua begitu, Ustadz, ini saya berusaha mendidik anak saya lagi nih, men-setting ulang, susah. Kenapa? Udah kebiasaan hidup di Singapura itu pelit. Harus nabung, harus ini. Wah, nggak ada ininya, nggak ada berbaginya kepada orang lain itu. Selfish lagi, wah susah. Ya sampean dulu kemana aja gitu ya. Itu resiko menyekolahkan anak di tempat yang seperti itu dengan pola pikir yang tidak sesuai dengan ajaran agama gitu ya. Tapi sebenarnya begini, itu masih bisa kita tanggulangi ya. Kita jangan pesimis. Ya, anak ini bisa kita dekatkan kembali kepada ajaran agama ya, dengan cara-cara tertentu, cara-cara khusus. Yaitu apa? Dengan tazkiyatun nufus, dengan penyucian jiwa. Ya, perbanyak zikir kepada Allah. Ya, perbanyak doa untuk anak-anak kita, dan anak-anak ini dibimbing, diajak bicara, diajak bersama untuk diperkenalkan dengan kehidupan. Ya, kamu ini bukan hidup di negara maju seperti mereka begini-begini. Dibawa dia ke tempat-tempat yang banyak kantong-kantong kemiskinan. Ya, supaya dia punya empati, dia punya rasa tanggung jawab sosial ya. Kemudian dibawa dia ke masjid, dibawa dia ke majelis ilmu. Harus dibiasakan lagi. Artinya disetting ulang nih. Ya. Artinya apa? Anak ini boleh mengambil ilmunya dari barat, dari timur, ambil ilmunya, teknologinya, tapi kebiasaan hidupnya, cara berpikirnya, pola hidupnya itu jangan ambil dari mereka gitu. Nah, tapi karena proses menuntut ilmunya seperti itu, jadi akhirnya ngambil semuanya. Ya, tidak disaring. Nah, pulang ke negeri kita jadi lupa dengan akarnya gitu ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita lakukan ya, termasuk berbanyak doa kepada Allah agar anak-anak kita ini dibimbing ke jalan yang lurus. Apa doanya? Ya cukup dengan bahasa kita sendirilah masing-masing, bahasa Indonesia. Ya, kalau nggak mau bahasa Arab nggak bisa, cukup bahasa Indonesia. Ya, minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana wa quluba abnaina wa banatina ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya, orang tua, hati kami, bapak ibunya, dan hati anak-anak kami, laki-laki maupun perempuan, agar tetap berada di atas jalan agama. Itu aja doanya. Ya, kalau mau bahasa Arabnya mungkin agak ribet. Nah, pokoknya yang senada dengan itulah kira-kira begitu. Ya. Kalau dia tidur, doakan di sisi usap kepalanya, tiupkan doa ya. Kalau dia ini bisa juga pegang sisi dada sebelah kirinya, hatinya, baca alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu salah satu zikir yang bisa kita lakukan. Allah alam bisawab. Insyaallah bisa terjawab ya, dan kemudian bisa diamalkan. Insyaallah. Untung saya nggak kuliahnya di Singapura. Jadi nggak pelit ya. Alhamdulillah juga saat juga nggak kuliah di sana, tapi kita pelajaran jadi nggak pelit anggun semua. Dan mohon izin saat ini ada yang online juga, alhamdulillah juga ada yang dari Hong Kong dan ada yang bertanya juga. Bagaimana cara mengelola emosi anak di mana anak suka bentak-bentak dan marah-marah kepada orang tua? Anak ini usianya 7 tahun. Apa dulu? Kadang-kadang kita kaget dengan perilaku anak ini. Ya, padahal orang tua sudah mengajarkan dia hal-hal yang baik. Tapi kenapa kok kita kadang merasa kaget ada perlakuan atau ucapan dia yang tidak kita harapkan? Bisa jadi karena pengaruh tontonan. Ya. Orang tua sudah mengajarkan yang baik tapi tontonannya kurang bagus. Ya, main game teriak-teriak. Ya.
Karena ada yang model begitu banyak, ya. Mengajarkan kekerasan di game. Nah itu makanya perlu dipantau oleh orang tua. Ya, permainan-permainan yang bersifat virtual, ya, permainan-permainan. Kalau zaman dulu kan kita nggak kenal begitu-begituan. Kita main itu sama sesama anak sebaya. Ya, main petak umpet, main apa lagi? Main enggak, ya main apa apa tuh? Yang congklak gitu ya. Main bola, main macam-macam ya. Itu lebih atraktif dan interaktif. Itu mengasah kepekaan. Sekarang udah nggak ada tempat main begitu-begitu. Sama tetangga aja jauh. Ya, nggak bisa main, takut. Jangan main sama anak tetangga, ntar begini-begini. Susah. Padahal itu penting ya untuk sosialisasi. Jadi anak itu mainnya apa? Game di rumah. Nah ini. Jadi menyebabkan anak ini teralinasi, ya, mengalami teralinasi sosial. Nah, dia kadang mendapatkan hal-hal yang buruk itu dari hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya sekarang kita kembalikanlah sistem pendidikan kita ini, sosialisasi anak itu penting untuk interaksi dengan sesama. Sehingga muncul apa? Empati, muncul simpati, muncul kepedulian, tenggang rasa, toleransi. Bagaimana kita mengajarkan anak toleransi beragama, umat beragama, kalau dia tidak berinteraksi langsung dengan temannya yang non muslim? Nah itu kan nggak bisa. Kalau hanya belajar teori-teori saja, ya belajar itu langsung dari interaksi sosial, ya tidak bisa belajar dari teori saja. Itu kering, ya, tidak membumi begitu. Jadi kita harus introspeksi sejauh mana kita mengawal pendidikan anak-anak kita ini, ya. Bukan berarti nggak boleh mereka main game, boleh, tapi ada waktunya kita batasi, dan jenis permainannya pun orang tua harus bisa membatasi, bisa mengatur, harus disetting tuh main gamenya, ya. Apa yang dimainkan, apa yang ini, itu harus kita harus lebih pintar daripada mereka. Jangan kita malah nggak ngerti apa-apa, anak bisa mengakses main game macam-macam, ya itu berbahaya. Apalagi kalau ada unsur kekerasan, ada unsur seksual, ada unsur pembunuhan dan lain sebagainya. Nah itu tidak baik untuk perkembangan tumbuh kembang mental anak-anak kita, ya. Wallahu a'lam. Dan terakhir saya mau izin, bagaimana cara anak usia SMA tapi tidak mau mengaji, tidak mau ikut majelis ilmu dan baca Quran, dan gimana cara mendidik anak yang jauh dari orang tuanya? Misalnya orang tuanya di Hong Kong, anaknya di Indonesia, jadi ibunya kayak ini masalah. Kemarin kita mendengarkan kabar yang mengerikan, ya, di mana beberapa kabupaten, terutama di Jawa Timur itu banyak yang mengajukan cuti nikah padahal dia masih SMP, SMA. Bahkan ada yang sudah hamil. Kalau menikah dini karena kesadaran, ya, minta dispensasi dari kantor urusan agama, itu ya tidak ada masalah kalau memang itu berdasarkan apa, ya, supaya khawatir anak ini tidak melakukan pergaulan bebas. Kalau motivasinya itu nggak masalah. Tapi kalau mengajukan cuti menikah atau dispensasi nikah karena anak ini sudah hamil duluan, nah ini yang musibah. Dan saya tanyakan, ya, data-data di kabupaten tersebut, kenapa bisa seperti itu? Banyak anak yang hamil luar nikah karena orang tuanya bekerja di luar negeri, ya, kebanyakan itu seperti itu, sehingga dipegang sama kakek neneknya enggak bisa mengawasi sebagaimana orang tua. Nah ini problem, ya. Mau dididik 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 800 tahun, 900 tahun, 1000 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 tahun,
bersama orang tuanya, sementara di sana di negara itu orang tuanya juga kerja setiap hari, pergi pagi pulang malam, ya, nggak terpantau juga, mau disekolahkan di Indonesia, dididik di negerinya di Indonesia juga seperti itu. Nah ini jadi bagaimana? Ya, begini, kita harus memprioritaskan pendidikan anak, karena anak itu kata Allah, kata Al-Quran itu kan aset untuk kebaikan kita. Ya, oh Pak Ustadz kita ingin mencari nafkah, mencari uang yang banyak buat mereka bahagia. Enggak, itu bukan jaminan bahagia anak. Anak tidak akan bahagia hanya karena uang. Anda mau kasih nafkah, dia sebulan 5 juta jajan, enggak bahagia anak. Kalau Anda tidak dekat dengan mereka dan tidak berada di samping mereka. Uang tidak bisa menggantikan orang tua. Ya. Uang tidak bisa menggantikan. Anda mau bayar pengasuh khusus, nenek kakeknya jadi pengasuh khusus, bayar puluhan juta juga nggak bisa menggantikan peran Anda mendampingi anak ketika dalam masa pendidikan yang sangat-sangat penting itu. Terutama usia tumbuh kembang ya. SD, SMP, SMA itu kan tumbuh kembang. Itu harus didampingi orang tua. Jadi jangan hanya kita memikirkan egois ya, bukan harta banyak gitu ya. Tapi anak ini terlantar. Ya, turunkan tensi egoisme itu sebagai orang tua. Anda punya kewajiban. Ini kan sudah dapat amanah titipan dari Allah. Ini harus di treatment, harus dirawat gitu. Ya, dirawatnya itu dengan apa? Dengan bonding, dengan kedekatan. Ya, apakah itu hubungan emosional dan juga kedekatan bonding itu secara fisik. Bukan hanya say hello dari jarak jauh, tidak bisa. Ya, jadi tolong turunkan tensi itu. Ya, lebih baik anak kita dididik bersama kita, kita bisa mendampingi dengan ekonomi yang pas-pasan, cukup, tidak lebih. Itu lebih baik daripada Anda bisa mendapatkan gaji yang bagus, berlimpah, fasilitas yang mewah, tapi anak Anda tidak mendapatkan bonding secara emosional, secara pendidikan. Lemah nanti mentalnya, karakternya akan lemah. Ya, maka nanti akan sulit ngaji dengan orang tuanya. Nanti orang tuanya baru pulang ke Indonesia kalau udah mau pensiun. Ya, kerja di luar negeri, pensiun baru balik ke sini. Bagaimana? Nah, anak ini mau diapakan? Ya, masih bagus kalau dia dididik sama orang tuanya, suami. Kalau mau bekerja suami istri, yang kerja salah satu saja. Suaminya saja yang kerja, istrinya ya duduk menemani anak ini. Ya. Jangan dua-duanya kerja. Di luar negeri pula. Ya, anak ini tidak mendapatkan sentuhan emosional, tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang, tidak. Hanya dia mendapatkan apa? Kiriman uang saja. Barang saja gitu ya. Nggak bisa itu digantikan. Jadi saran saya ya, cukup kepala rumah tangga, kepala keluarga saja yang bekerja. Makanya kenapa sih? Mohon maaf ya, sebaik-baik profesi itu adalah pendidik seorang anak. Ya, setinggi-tingginya karir perempuan, tidak ada yang melebihi kehebatan seorang pendidik ibu di dalam rumah tangga. Jadi jangan merasa rendah kalau punya status ibu rumah tangga, walaupun dia doktor, walaupun dia insinyur, ya mendidik anak saja, itu bagus. Ya, bukan berarti dia tidak menggunakan ilmunya, dia gunakan ilmunya, tapi mendidik anaknya. Ya, ini lebih baik, gitu ya. Ya. Kecuali misalnya dia berpikiran bahwa mendampingi anak ya sampai SMA, setelah itu dia bisa bekerja lagi, bisa menambah penghasilan lagi buat suaminya. Itu setelah masa-masa tumbuh kembang ini lewat. Jangan sampai di masa-masa golden age ya, usia emas anak itu, jangan sampai
anak ini teralinasi dari orang tuanya, ya. Anak ini secara fisik, secara ruhiyah, ya, terpisah dari orang tuanya. Nah, itu jangan sampai, ya. Jadi kita harus dekat pada anak. Anak ini aset, anak ini adalah harapan, cita-cita daripada orang tua. Ya, mendidik anak itu nggak segampang kita mendidik anak orang lain. Anak sendiri kadang-kadang lebih sulit kita didik daripada kita mendidik anak orang lain. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah, ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.